Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sutrisno. Kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat bisnis dan juga pendekatan stakeholder. Baik, hakikat bisnis. Hakikat bisnis ini merupakan kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus dipenuhi atau terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran, yaitu uang atau alat tukar menukar, barang atau barter yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Hakikat bisnis adalah usaha yang memenuhi kebutuhan manusia, organisasi maupun masyarakat luas, atau seorang pembisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian untuk mencoba melayani secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan juga senang. Dari kepuasan masyarakat itu, si pembisnis ini akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Pendekatan stakeholders terutama menekankan pada hubungan-hubungan yang terjadi dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pendekatan ini berusaha memberikan kesadaran bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua hak terkait yang berkepentingan dengan suatu kejadian bisnis dapat dijamin, diperhatikan dan juga dihargai. Pendekatan ini bermuara pada prinsip tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam kegiatan bisnis. Hal ini merupakan tuntutan agar bisnis dijalankan secara baik dan juga etis demi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan bisnis. Adapun lingkungan yang berada di sekitar perusahaan adalah pemegang saham, kelompok pendukung, media massa, pemerintah setempat, pesaing, konsumen, pemasok, pekerja, dan kreditur. Nah, selanjutnya pada umumnya stakeholders ini dapat dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama di sini ada kelompok primer, itu adalah kelompok yang terdiri dari pemilik modal atau saham atau stockholders, kreditur, pegawai, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing atau rekan. Yang paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis tertentu saja adalah kegiatan kelompok primer, karena hidup matinya atau berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut. Demi keberhasilan dan juga kelangsungan bisnis perusahaan tidak boleh merugikan satu kelompok stakeholders primers di atas. Dengan kata lain, perusahaan harus dijamin relasi bisnis yang baik dan juga etis dengan kelompok tersebut, seperti jujur, bertanggung jawab, penawaran barang dan jasa, bersifat adil terhadap mereka, dan saling memahami satu sama lain. Di sini kita menentukan bahwa prinsip etika menentukan standar penerapan yang paling kontrak. Dan selanjutnya yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, dan kelompok sosial, media massa, dan juga kelompok pendukung. Masyarakat pada umumnya dan juga masyarakat setempat dalam situasi tertentu, kelompok sekunder bisa sangat penting, bahkan bisa jauh lebih penting dari kelompok primer. Karena itu sangat diperlukan, diperhatikan, dan juga dijaga kepentingan mereka. Misal, kelompok sosial semacam LSM baik di bidang lingkungan hidup, kehutanan maupun hak masyarakat lokal, demikian juga pula pemerintah. Baik, sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih.